Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, tolong ketua kelas siapkan. Saya berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu absen dulu ya. Aisyah. Oke ya. Alia. Sakila. Bibi Dania. Dina. Fani. Mutia. Syifa. Tiara Sulandari. Mila. Oke, apa kabarnya Anda semua? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? Listrik ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang pintu dan jendela. Sebelum Ibu menjelaskan materinya, siapa yang tahu pembelajaran kita sebelumnya apa? Tentang apa? Tentang apa? Nah, cuma Mel aja yang tahu nih. Tentang apa? Dena. Dena. Ada yang masih ingat apa itu Dena? Ya, silakan Mela. Tanpa atas bangunan yang berpotong secara horizontal setinggi 1 meter dari lantai bangunan dengan bagian atas dihilangkan. Ya, betul ya. Beri aplaus untuk Mela dulu. Oke, betul ya. Dena itu adalah tanpa atas dari bangunan yang terpotong secara horizontal dengan ketinggian 1 meter dari lantai bangunan, yang atasnya itu dibuang atau dihilangkan. Oke, nah masih tahu berapa ketebalan dinding bangunan? 0,15 meter. Satu orang, siapa tuh di tangan? Berapa Mela? 0,15 meter. 15. Untuk ketinggian bangunan satu lantai berapa? 3,5 meter. Sudah paham ya? Oke, kita lanjut materi hari ini yaitu pintu dan jendela. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang pintu dan jendela. Oke, apa itu pintu dan jendela? Apa yang tahu? Apa itu pintu dan jendela? Pintu untuk keluar masuk. Oh, pintu untuk keluar masuk. Siapa lagi? Jendela apa? Jendela itu tempat masuknya sirkus udara. Tempat masuk sirkulasi udara. Oke, lihat ya. Ya, pintu itu adalah sebagai tempat akses keluar masuk ruangan atau pengaman suatu gedung. Kalau nggak ada pintu gimana? Bisa masuk atau keluar nggak? Oke, jendela. Jendela adalah bagian dari gedung atau ruang yang tujuannya untuk memasukkan udara dan penerangan alami supaya ruang tidak terjadi pengap, lembab, dan gelap. Ya, betul ya, kayak yang dikatakan Kila sama Tania. Nah, selanjutnya definisi kuzen. Udah pernah dengar sebelumnya apa itu kuzen? Sudah. Kuzen. Kuzen
adanya di mana aja sih? Pintu, Jendela jendela. ya. Nah, jadi kuzen itu adalah rangka pintu yang pada umumnya dibuat dari kayu atau aluminium, dan kuzen secara khusus dapat dibuat dari beton. Jadi bisa dibuat dari kayu, aluminium, dan beton ya. Nah, kuzen pintu. Kuzen pintu itu dapat dibuat dari kayu berupa sebuah rangka yang terdiri dari satu batang ambang atas atau kepala kuzen dan dua batang ambang tegak atau tiang kuzen. Nah, untuk yang kuzen jendela dapat dibuat dari kayu berupa sebuah rangka yang terdiri dari dua batang ambang, yaitu ambang atas dan ambang bawah, dan dua batang ambang tegak. Oke, sekarang Ibu buatkan gambarnya ya biar paham. Oke, ini adalah gambar kuzen pintu dan jendela, dan ini ada bagian-bagiannya ya. Ada yang tahu bagian-bagian dari pintu ini apa aja? Siapa yang bisa? Ya, silakan cepat. Besar-besar itu, Pak. Daun. Oke, terima kasih Cipa. Beri aplaus dulu untuk Cipa. Nah, oke. Di sini Cipa ada buat ambang atas, telinga kuzen, angkur besi, tiang kuzen, sepatu kuzen, dan lampu pintu. Ini benar atau salah? Nah, Yakin benar. Yakin. Udah, nanti kita bahas ya. Selanjutnya yang kuzen jendela, siapa yang bisa? Ayo, silakan. Kemudian. Oke, udah. Udah hapus dulu untuk Mutia. Oke, benar ya yang dibuat Cipa sama Mutia. Di sini ada ambang atas. Ini namanya telinga kuzen. Bukan kita aja yang punya telinga ya, kuzen juga punya telinga. Kemudian ada angkor besi, ini besi ya. Kemudian ini tiang kuzen, betul. Ini sepatu kuzen, dan ini daun pintu. Nah, untuk kuzen jendela juga ini betul, ambang atas, ambang bawah, ambang tegak, angkur, dan telinga kuzen. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan dari dua gambar ini, kuzen pintu dan kuzen jendela? Ya, Fani? kalau kuzen jendela mempunyai dua ambang, itu ambang atas dan ambang bawah, sedangkan pintu cuma memiliki satu ambang, yaitu ambang atas. Oke, kalau jendela memiliki ambang atas dan ambang bawah, kalau pintu cuma satu ambang atas. Kenapa pintu cuma memiliki satu ambang, yaitu ambang atas? Kenapa? Karena kalau misalnya ada ambang bawahnya juga, orang yang lewat pintu akan jatuh. Ya, kalau pintu ini memiliki ambang, nanti orang yang lewat bakal jatuh, apalagi orang yang nggak bisa melihat kan. Oke, sampai di sini paham? Paham. Nah, bisa kita langsung praktek hari ini? Iya. Nah, silakan buka aplikasi SketchUp. Oke, udah dibuka semuanya? Udah, Bu. Nah, kemarin kita udah buat denahnya kan? Udah buat dinding. Berapa tadi tinggi dinding? Satu lantai? 3,5 meter. Ya, 3,5 meter. Nah, kemudian kita mau membuat pintu dan jendela. Dengan cara kita pakai perintah apa untuk membuat kotak? Rectangle. Ya, rectangle ya. Kita rectangle dari sudut sini. Berapa ukurannya? 2,1. Ya, 2,1 itu tinggi pintu ya. 0,1 lebar pintu. Enter. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian baru kita bolongkan. Kita bolongkan. Ya, jadi seperti ini. Kemudian baru kita buat kuzennya.
kita tutup lagi pakai rectangle. Oke, kemudian kita offset. Berapa ketebalan pulsanya? 0,05. Ya, 0,05 enter. Nah, untuk bagian bawah ini kita hapus. Kenapa dihapus? Biar ambang bawah. Ya, karena pintu tidak ada bawah. Oke. Kemudian kita hapus. Nah, selanjutnya kita pull ke belakang. Nah, ini dia dinamakan fusion pintu. Ya, sampai sini paham? Ya, silakan diterapkan di denahnya. Nah, sekarang kita mau buat jendela ya. Jendela kita buat di sebelah kanan ini dengan cara pakai line. Tinggi jendela itu sama sepintu ya. Kita buat garis bantu, kemudian kita buat pakai rectangle. Kita buat jendela 2 ya, dengan ukuran 1,2,1,5 meter. Nah, kalau udah seperti ini, kita buat garis tengah midpoint. Kemudian kita buat fusion jendelanya berapa? 0,05. Oke, yang sebelahnya juga. Kemudian kita bolongkan pakai perintah push. Nah, jadi seperti ini. Kemudian baru kita hapus garis yang tidak diperlukan. Kemudian kita buat kacanya ya di dalam. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita warnakan. Jadi seperti ini. Untuk seterusnya yang di sebelah sisi kiri juga dibuat jendela, dan untuk di dalam juga dibuat pintu ya. Paham? Paham. Akan dilanjutkan. Bu, Ya. ukuran fusion jendelanya berapa, Bu? Ukurannya 0,05 meter untuk fusion jendela. 0,05 semuanya juga seperti itu ya. Oke, udah selesai semuanya? Udah. Nah, kalau udah selesai, silakan di close aplikasi SketchUp-nya. Nah, karena waktu kita sudah habis, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang konstruksi atap. Oke? Baca-baca lagi ya materi yang ini, nanti ibu tanya lagi minggu depan. Kita tulis ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, baik kita bersyukur dulu. Bersyukur mulai. Alhamdulillah.